Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi akan menjelaskan tentang penjajahan Belanda kedua. Masa penjajahan Indonesia tidak langsung dimulai ketika orang-orang Belanda pertama kali menginjakan kaki di Nusantara pada akhir abad ke-16. Sebaliknya, proses penjajahan oleh bangsa Belanda merupakan proses ekspansi politik yang lambat, bertahap dan berlangsung selama beberapa abad sebelum mencapai batas-batas wilayah Indonesia seperti yang ada sekarang. Selama abad ke-18, Verenigde Oost-Indische Compagnie, disingkat VOC, memantapkan dirinya sebagai kekuatan ekonomi dan politik di Pulau Jawa setelah runtuhnya Kesultanan Mataram. Perusahaan dagang Belanda ini telah menjadi kekuatan utama di perdagangan Asia sejak awal 1600-an. Tetapi pada abad ke-18 mulai mengembangkan minat untuk campur tangan dengan politik pribumi di dalam Jawa demi meningkatkan kekuasaan pada ekonomi lokal. Namun korupsi, manajemen yang buruk, dan persaingan ketat dari Inggris East India Company mengakibatkan runtuhnya VOC menjelang akhir abad ke-18. Pada tahun 1796, VOC akhirnya bangkrut dan kemudian dinasionalisasi oleh pemerintah Belanda. Akibatnya, harta dan milik VOC di Nusantara jatuh ke tangan mahkota Belanda pada tahun 1800. Namun, ketika Perancis menduduki Belanda antara tahun 1806 dan 1815, aset-aset tersebut dipindahkan ke tangan Inggris. Setelah kekalahan Napoleon di Waterloo, diputuskan bahwa sebagian besar wilayah Nusantara kembali ke tangan Belanda. Arsitek pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Dua nama menonjol sebagai arsitek pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Pertama, Herman William Daendels, Gubernur Jenderal 1808 sampai 1811. Ketika Belanda dikuasai oleh Prancis dan kedua letnan Inggris Sanford Raffles, Gubernur Jenderal 1811 dan 1816 ketika Jawa dikuasai Inggris. Daendels mereorganisasi pemerintah kolonial pusat dan daerah dengan membantu Pulau Jawa dalam distrik yang juga dikenal sebagai residensi, yang dipimpin oleh seorang pegawai negeri sipil Eropa yang disebutkan residen, yang secara langsung merupakan bawahan dari dan harus melapor kepada Gubernur Jenderal di Batavia. Para presiden ini bertanggung jawab atas berbagai hal di residensi mereka, termasuk masalah hukum dan organisasi pertanian. Raffles melanjutkan reorganisasi pendahuluannya dengan memformasi pengadilan, polisi, dan sistem administrasi di Jawa. Dia memperkenalkan pajak tanah di Jawa yang berarti bahwa petani Jawa harus membayar pajak kira-kira nilai 2/5 dari panen tahunan mereka kepada pihak berwenang.